Halo guys, balik lagi sama gue Satria di Padepokan Coffee Channel di segmen Sip and Share tentunya. Hari ini gue akan sharing ke kalian tentang apa sih bedanya antara Ristretto, Espresso, sama Lungo. Basically mereka punya kemiripan, nggak terlalu beda jauh banget. Paling akan banyak kita bahas di perbandingan rasio antara kopi dengan airnya. Semoga gue buat dulu ya. Oke guys, balik lagi. Gue udah selesai bikin 3 minuman yang tadi kita bahas. Di sini ada Ristretto, Espresso, sama Lungo. Oke, kita mulai dari Ristretto lah. Mungkin beberapa dari teman-teman di rumah nih lumayan nggak terlalu familiar sama Ristretto tuh apa sih? Ristretto itu sama-sama kopi hitam kalau kita compare sama si Espresso dan Lungo. Cuman yang ngebedain antara ketiga ini itu terutama di rasionya. Rasio itu perbandingan antara ground coffee dengan air. Ristretto ini punya rasio di 1:1. Jadi tadi barusan gue udah full shot atau gue dial in si kopinya itu 19 gram, terus gue pull outnya di 19 gram juga. Jadi kita bisa bilang ini Ristretto. Dari segi tekstur dia lebih concentrate, lebih padat, lebih pekat simpelnya. Flavornya juga lebih intense, lebih powerful, punchy. Kita coba aja. Asam manisnya tuh tegas banget di sini. Sama taktil atau sensasi di mulutnya juga berasa gitu, oh ini pekat banget kopinya gitu kan. Nah karena ini pekat, jadi biasa digunain di teman-teman industri itu untuk base si campur dengan susu. Turunannya itu bisa ke cappuccino, latte, atau dan campuran-campuran kopi dengan susu lainnya menggunakan Ristretto. Nah espresso nih, banyak orang yang berpikir kalau espresso tuh strong, pekat, pahit gitu ya kan. Padahal enggak, ada lagi espresso bukan yang paling pekat. Jadi kita masih punya yang lebih pekat dari espresso, yaitu Ristretto. Kenapa? Karena dari rasionya aja, Ristretto itu 1:1, sedangkan espresso itu 1:2. Otomatis airnya lebih banyak, lebih dilution gitu loh, lebih terdilut dengan air. Jadi secara body dia nggak sepekat Ristretto. Dari segi flavor dia lebih layer dalam artian kalau si Ristretto tadi lebih intens, pekat, mengerucut, tegas asamnya. Nah di espresso ini kita bisa nemuin flavor yang lebih luas lagi spektrumnya, termasuk nanti teman-teman akan mungkin nemuin bitterness yang nggak didapat tadi di Ristretto kayak gitu. Kita coba ya. Lebih nyaman lah kayak kalau teman-teman mau kopi yang strong tapi tetap nyaman, nggak yang terlalu punchy. Espresso good solution sih. Kalau gue pribadi, kapan gue minum espresso? Biasanya kalau gue mau mulai kerja atau kalau gue mulai pagi-pagi nih hari nih, habis sarapan, kayaknya espresso 1 shot, terus habis itu gue lanjut kerja tuh enak banget. Next, Lungo dari namanya aja sih mungkin nggak asing di kuping ya. Lungo, apalagi kalau kalian orang Jawa, Lungo artinya pergi gitu. Baru juga datang masa udah pergi lagi. Jangan. Tapi untuk spellingnya itu yang bener Lungo. Dia diambil dari bahasa Italia artinya panjang. Jadi si Lungo ini punya ekstraksi yang lebih panjang daripada Ristretto, Espresso yang tadi kita bahas. Dari segi ekstraksi panjang, waktunya juga lebih panjang, terus rasionya juga lebih panjang. Di Lungo ini kita bisa ekstraksi kopi sekitar 1:3 sampai dengan 1:5 rasio air dengan kopinya. Dari segi tekstur atau body, of course dia lebih light, paling tipis, cuman nggak selight manual brew. Tetap ini base-nya di brew pakai pressure, lumayan punya tekanan, jadi tergolong light di antara ketiganya, bukan di antara kopi yang lain ya. Buat teman-teman yang punya kopi profilnya medium roast, terus nggak mau terlalu asam, mau kopi hitam, cocok dibikin Lungo karena dia ekstraksinya panjang. Otomatis ya asamnya akan berubah terkaramelisasi menjadi sugar, lebih manis, mungkin dia lebih ngasih bitterness karena ekstraksi yang panjang tadi barusan. Semakin kopi terekstraksi, kena air, makin dia mengeluarkan rasa pahit kayak gitu teman-teman. So jadi gitu aja penjelasan singkat dari gue tentang Ristretto, Espresso, sama Lungo. Pick your favorite, selera kalian ngopi di mana. Kalau gue sih prefer di Espresso, of course, tengah-tengah. Ristretto gue cuma pakai untuk kalau mau bikin cappuccino or latte. Kalau gue minum kopi, gue tetap pilih espresso. Tulis aja di komen di bawah, feel free lah buat kalian. Kita akan coba sharing
atau nextnya mau konten apa lagi boleh juga. Thank you udah dengar konten-konten kita. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. See you.